Pemandangan yang ada di Sibea-bea ini lebih ini ya Pak ya. Biasa ya. Perpaduan antara kaldera bukit-bukit dengan danau ya Pak. Dengan danau kan. Dengan danau Toba ya. Dan udaranya pun sejuk Udaranya ya. sejuk. Udara sejuk. Dan ini sekarang lagi viral kan. Kalau kita lihat di media-media sosial ini banyak orang yang Datang kemari ya untuk sekedar melihat dan menikmati juga ya Pak. Ya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini kami ada di area patung Yesus ya, Bukit Sibea-bea. Rencananya patung ini merupakan patung tertinggi di dunia, 61 meter. Lebih tinggi dari yang di Brazil sana ya. Kita berdoa agar pembangunan patung dapat berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi kunjungan wisata buat daerah Samosir, Sumatera Utara, dan pasti mengembangkan kehidupan ekonomi wilayah di tempat ini. Saya akan baca firman Tuhan buat saudara. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya makna kematian Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus, Good Friday, dirayakan di seluruh dunia. Banyak orang merayakan hari kematian Yesus, namun hanya tidak begitu banyak orang mengerti apa makna sesungguh daripada kematian Yesus. Dari kitab Roma kita temukan pertama Bapak Ibu, kematian Yesus itu merupakan bukti kasih Allah bagi kita orang berdosa. Bukti kasih Allah bagi kita orang berdosa. Dikatakan akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Allah begitu mengasihi kita yang berdosa. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan terhadap kita orang percaya ketika kita berdosa. Namun Allah begitu luar biasa mengasihi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu bisa perhatikan ya Bapak Ibu, besarnya kasih seseorang kepada kita itu bisa dilihat seberapa besar dia berani berkorban kepada kita. Saya ulangi, besarnya kasih seorang kepada kita bisa dilihat seberapa besar dia berkorban kepada kita. Semakin besar dia berkorban kepada kita, maka sebesar itulah ya, sebesar itulah kasih pribadi itu kepada orang yang dikasihinya. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang wanita yang dicintai tiga pria. Nah, tiga pria ini menyukai wanita ini agar menjadi pasangannya. Dan si wanita ini melihat mereka begitu baik, mereka mapan, mereka begitu tulus. Dan si wanita bimbang bagaimana memilih dari tiga pria yang begitu mengasihi dia. Satu kali dia dapat hikmat, dapat akal, membangun sebuah tembok. Berarti kan, membangun sebuah tembok dari susunan batu bata dan meminta kepada pria yang pertama, katanya, kalau engkau mengasihi aku, coba tabrakkan dirimu kepada batu atau tembok batu itu. Si pria satu berpikir daripada dia luka, demi mengasihi dia katakan, maaf saya mengasihi engkau namun saya tidak mau mencelakakan diri demi mengasihi engkau, katanya. Pria kedua juga datang dan wanita itu mengatakan, kalau engkau mengasihi saya, mau sama saya, tolong tabrakkan dirimu kepada tembok yang saya sudah buat di depan sebagai bukti engkau mengasihi saya. Pria kedua juga berpikir, demi mengasihi wanita ini dia mencelakakan diri, katanya itu tidak worth it, katanya, I'm sorry, saya sayang sama engkau tapi saya tidak mau celakakan diri, katanya. Dan datang yang ketiga Bapak Ibu, seorang pria sederhana dan katanya, engkau mengasihi saya? Ya, saya mengasihimu, katanya. Kalau engkau mengasihi saya, buktikan dengan cara engkau menabrakkan diri kepada tembok yang saya bangun. Dan si pria itu dengan sigap langsung dia berlari menabrakkan diri kepada tembok itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tembok itu rubuh Bapak Ibu. Rupanya si wanita itu membangun tembok itu dari styrofoam yang dilukisnya sebegitu rupa sehingga menyerupai batu bata. Itu styrofoam biasa, itu mengelabui saja untuk melihat seberapa besar kasih ketiga pria yang mengasihi dia. Dan pria yang ketiga terbukti mengasihi dia dan dia menikah kepada pria yang ketiga. Karena apa? Dia bisa melihat betapa besar dia berani berkorban demi wanita ini sebagai bukti dia mengasihi wanita ini. Saya percaya Bapak Ibu, walaupun ilustrasi ini sangat ringan, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kasih itu perlu bukti.
Dan Allah telah membuktikan mengasihi kita dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi ketika kita memperingati hari kematian Tuhan, maka sadarilah makna pertama, kematian Yesus itu menjadi bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi orang yang percaya kepada Dia. Kolose 1 ayat 22 dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, makna kematian Yesus agar memperdamaikan kita yang berdosa dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, maka manusia itu menjadi seterunya Tuhan, menjadi lawannya Tuhan. Karena Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa bersekutu dengan dosa, apalagi orang yang berdosa. Dosa itu adalah hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu, tidak ada satupun cara manusia bisa memperdamaikan dirinya dengan Allah Sang Pencipta yang kudus karena mereka berdosa. Memang dalam perjanjian lama Bapak Ibu, cara-cara tipologi menempuh berdamai dengan Allah sudah ditunjukkan dengan agama Yahudi di mana mereka mengorbankan binatang. Ada domba yang dipotong, ada darah yang dicurahkan. Dengan cara korban demikian, maka si domba yang dikorbankan darahnya tercurah menjadi lambang simbol berdamainya orang-orang perjanjian lama dengan Allah yang kudus. Dan perhatikanlah, Yesus itu digambarkan seperti anak domba Allah yang nanti akan dikorbankan. Dan tepat Bapak Ibu, setelah dia dihakimi dan dia disalibkan dan tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, dia meninggal dunia di kayu salib, itu sebagai jalan manusia didamaikan dengan Allah yang kudus. Jadi kematian Tuhan di kayu salib itu menjadi jalan, menjadi satu-satunya jalan diperdamaikannya antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Bersyukur kita punya Yesus Kristus yang menjadi jalan buat kita berdamai kepada Allah lewat kematian Yesus Kristus. Saudara bisa menghampiri Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, sembahyang kepada Allah tanpa merasa takut, tanpa merasa tertuduh. Karena apa? Karena kita telah diperdamaikan oleh kematian Yesus. Tidak ada jalan pendamaian manusia bersekutu kepada Allah kalau tidak melalui kematian Yesus. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada jalan, tidak ada cara orang bisa berdamai kepada Allah yang kudus, Allah pencipta, kalau tidak melalui kematian Yesus. Jadi lewat kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Biasanya Bapak Ibu, ini dikonfirmasi ya, kalau saudara ibadah setiap hari Minggu dan saudara nanti tiba pada sesi perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, saudara memakan simbol-simbol tubuh Yesus, memakan simbol-simbol darah Yesus lewat roti dan anggur. Ya, maka ketika saudara menikmati roti dan anggur, salah satu makna dari perjamuan itu, saudara diingatkan kematian Yesus adalah jalan pendamaian kita yang berdosa dengan Allah yang kudus, kita yang bersalah dengan Allah yang benar. Lewat apa? Lewat kematian Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang pertama maknanya, Yesus mati sebagai bukti kasih Allah kepada Anda. Yang kedua, makna kematian Yesus sebagai jalan, satu-satunya jalan berdamainya Allah yang kudus dengan manusia berdosa. Yang ketiga dikatakan kematian Yesus merupakan tebusan bagi manusia dari kematian, dari dosa, dari kebinasaan. Ketika manusia berdosa, maka dia menjadi milik dosa, dia menjadi milik maut, dia menjadi milik kebinasaan. Dan tidak ada yang bisa mengambil manusia itu keluar dari kematian, dari kebinasaan. Untuk bisa mengambil manusia keluar dari kematian, kebinasaan, maka diperlukan tebusan. Dan tidak ada satupun tebusan di muka bumi yang bisa menebus manusia dari kebinasaan. Harta tidak bisa Bapak Ibu, kebaikan tidak bisa, apapun yang kita perbuat tidak bisa, tindakan tidak bisa
Upaya-upaya manusia tidak bisa. Hanya satu cara yang bisa menebus manusia dari kebinasaan akibat dosa, yaitu kematian Yesus. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu menjadi jaminan buat kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia telah ditebus dari kebinasaan. Yang tadinya saudara menjadi milik kematian, milik kebinasaan, dan hilang selamanya. Lewat kematian Yesus, saudara ditebus, diambil keluar. Tidak ada kekuatan maut, kebinasaan yang bisa mencengkram saudara. Yesus dengan kematiannya lebih kuat merampas saudara, dan saudara bisa mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi sebagaimana Dia hidup. Makanya saudara menjadi hidup. Jadi Bapak Ibu, dalam ibadah peringatan Jumat Agung ini, sadarilah kematian Yesus bukti kasih Allah kepada Anda. Yang kedua, sadarilah kematian Yesus jalan pendamaian antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Yang ketiga, kematian Yesus adalah jaminan penebusan. Kita ditebus dari belenggu dosa. Tuhan memberkati kita semua.